Tapi guys, plot twist dari kasus ini benar-benar gila. Kasus pembunuhan ini terungkap bahkan sebelum jasad Arum ditemukan. Halo jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Hari ini kita akan ngebahas sebuah kasus yang datang dari Lampung. Sebuah cerita yang berawal dari permintaan yang mungkin terdengar biasa aja di zaman sekarang. Tapi berakhir dengan cara yang paling tragis dan di luar nalar. Ini adalah kisah tentang cinta terlarang, emosi yang tak terkendali, dan harga sebuah iPhone yang ternyata setara dengan nyawa. Ini adalah kisah Arum Dwi Rantika. Coba kalian bayangin, Arum ini seorang siswi kelas 3 SMA di Lampung Timur. Usia dimana mimpi-mimpi lagi tinggi-tingginya, lagi seru-serunya berteman, dan mungkin lagi kenal-kenalnya sama yang namanya cinta. Tapi cinta yang dikenal Arum ini punya sisi gelap yang gak diketahui oleh keluarganya sama sekali. Semua berawal di hari Minggu yang kelihatan cerah. Arum pamit ke keluarganya. Alasannya mau ketemu temannya di Kota Gajah, Lampung Tengah. Sebuah alasan yang sangat wajar untuk seorang remaja. Tapi di balik pamitnya itu ada sebuah kebohongan. Arum ternyata gak pergi ke Kota Gajah. Dia dijemput oleh seseorang tepat di depan gang rumahnya. Orang ini bukan temannya. Dia adalah Suryadi, seorang pria berusia 42 tahun dan yang lebih mengagetkan, Suryadi ini sudah berkeluarga. Arum yang masih remaja ini ternyata sudah menjalin hubungan rahasia dengan Suryadi selama kurang lebih 1 tahun. Hubungan yang hanya diketahui oleh teman-teman dekat Arum, tapi menjadi rahasia besar bagi keluarganya. Hari Minggu berlalu, tapi hingga hari Senin, Arum gak ada kabar sama sekali. Teleponnya gak aktif, pesannya gak dibales. Kepanikan mulai menyelimuti keluarga Arum ini. Mereka merasa ada yang gak beres. Akhirnya, pihak keluarga memutuskan untuk membuat laporan orang hilang di Polres Lampung Timur. Laporan ini kemudian disebar ke seluruh Polres di Lampung. Tapi guys, plot twist dari kasus ini benar-benar gila. Kasus pembunuhan ini terungkap bahkan sebelum jasad Arum ditemukan. Gimana caranya? Semua berpusat pada Suryadi. Setelah polisi mulai bergerak, mereka mendatangi kediaman Suryadi. Tapi dia nggak ada di sana. Polisi mendapat info bahwa Suryadi sedang dirawat di rumah sakit. Untuk apa? Ternyata dia baru saja gagal melakukan percobaan bunuh diri setelah menghabisi nyawa si Arum ini. Di atas ranjang rumah sakit dengan rasa bersalah yang mungkin nggak bisa ditahan lagi. Suryadi akhirnya menyerah. Dia mengaku dia menceritakan semua perbuatan kejinya kepada polisi. Dia mengaku telah membunuh Arum. Dari pengakuan inilah semua kepingan puzzle yang mengerikan mulai tersusun. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Menurut pengakuan Suryadi, semua dipicu oleh permintaan Arum. Sebuah iPhone seharga 8 juta rupiah. Arum meminta pacar gelapnya itu untuk membelikannya. Suryadi mungkin karena keterbatasan atau alasan lainnya hanya bisa menyanggupi 3 juta rupiah. Arum gak terima. Dia marah. Cekcok mulut pun gak terhindarkan. Dan situasinya menjadi jauh lebih buruk karena ada dugaan kuat kalau saat itu mereka berdua sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Kalian bisa bayangin kan, emosi yang bertemu dengan zat terlarang hasilnya adalah ledakan emosi. Arum yang kecewa dan emosi memukul Suryadi dengan tangan kosong. Tapi reaksi Suryadi jauh lebih brutal lagi. Dia membalas dan memukul Arum dengan sangat keras. Merasa belum puas, amarahnya yang sudah di puncak membuat akal sehatnya Suryadi hilang. Dia mengambil sebatang kayu dan menganiaya Arum hingga si Arum tak sadarkan diri. Melihat Arum yang sudah lemas dan tak berdaya, Suryadi bukannya panik dan menolong, dia justru melakukan hal yang lebih dingin dan kejam. Dia membuang tubuh Arum ke sebuah waduk atau sungai yang lokasinya cukup tersembunyi di dekat areal perkebunan tebu milik PT GMP di daerah Gunung Batin. Berdasarkan pengakuan inilah, polisi akhirnya menuju ke lokasi yang ditunjuk. Dan di sanalah pemandangan paling menyedihkan itu ditemukan. Jasad Arum Dwi Rantika ditemukan tewas terapung, mengakhiri semua harapan keluarganya. Suryadi kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat, dengan ancaman hukuman 15 tahun atau 7 tahun penjara. Kasus ini meninggalkan banyak pertanyaan, Sebuah hubungan terlarang yang ditutupi rapat-rapat
Permintaan materi yang menjadi pemicu dan emosi sesaat yang diperparah oleh obat terlarang menghancurkan segalanya. Nyawa seorang gadis muda melayang hanya karena sebuah pertengkaran yang seharusnya bisa dihindari. Ini jadi pengingat buat kita semua, seberapa jauh kita benar-benar mengenal orang yang ada di dekat kita, dan seberapa besar harga sebuah keinginan hingga bisa dibayar dengan nyawa. Menurut kalian, Suryadi harusnya dihukum 15 tahun penjara atau 7 tahun penjara, Rek? Tulis ya pendapat kalian di komen, karena aku penasaran banget gimana pendapat kalian. I will see you in the next story.